Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Jadi di sini saya akan membahas tentang satu hadis, yaitu bahwa jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata benar atau diam. Hadis ini Bukhari Muslim, sangat sahih. Jadi lihat konteks hadisnya. Apakah kita perlu berbicara dengan baik atau diam? Jadi pilihannya hanya dua. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, hak atau bukan batil, berarti kita harus diam. Jangan berbicara. Jangan mengetik di medsos. Jangan mengisi acara dengan bicara yang tidak betul atau benar. Itu menentang Allah dan hari akhir. Inilah orang-orang yang tidak mempercayai Allah dan hari akhir. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau diam. Jadi pilihannya diam. Jangan menggunakan lisan kita ini untuk ngomong sembarangan. Lisan seorang mukmin berada di belakang hatinya. Sebelum berbicara, dia berpikir dahulu. Untung tidak, rugi tidak. Bisa muklis kita namanya. Orang yang bangkrut. Jadi begini, etika berbicara itu ada. Seandainya kita berbicara itu perak, tapi diam untuk emas, kita memilih emas. Emas itu diam. Berbicara hanya seperlunya. Berbicara hanya kalimat-kalimat hak. Berbicara hanya positif. Berbicara hanya tentang hal-hal yang baik, benar, bagus. Seandainya tidak, diam. Ini seorang muslim. Bahkan seorang muslim yang utama itu muslim lainnya yang selamat dari lisan dan tangannya. Ini bukan muslim lagi. Jadi muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini muslim yang paling utama. Bukhari Muslim lagi. Coba belajar berpikir sendiri. Berapa kata-kata yang kita keluarkan selama 20 tahun? Jika kita ngobrol sehari 12 jam. Berapa banyak orang yang kita cela? Berapa banyak gibah? Berapa banyak fitnah? Dan itu nyambungnya ke hari akhir, Allah dan hari akhir. Bayangkan, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau diam. Kalau berkata salah berarti tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Ini hukum orang ini di mana? Silahkan dilihat di Quran, saya nggak tahu. Jadi saya yang tahunya cuma saya lebih baik diam jika tidak berguna. Saya berbicara jika itu berguna dan positif. Kalau tidak, saya memilih diam. Diam itu, kalau diam itu emas, kalau berkata itu emas, diam itu permata atau berlian. Kita memilih berlian. Jangan menggunakan lisan kita ini sembarangan, karena dicatat malaikat mungkar nakir. Setiap kata kita bisa menjerumuskan kita ke dalam dasar neraka jahanam lebih jauh daripada timur dan barat atau 70 tahun. Bukhari Muslim lagi. Atau setiap kata yang tidak kita sadari bisa membuat kita masuk surga lebih jauh daripada timur dan barat. Jadi manusia yang selamat itu lisannya selamat, tangannya juga selamat. Jadi begini, tentang diam ini sampai dikatakan percaya kepada Allah atau hari akhir. Jadi yang berkata salah berarti termasuk golongan ini. Yang berkata diam termasuk golongan lain. Coba dipahami hadis, konteks hadis, dan konteksnya tentang berbicara atau menggunakan lisan dan tangan. Silahkan dipelajari sendiri, disimpulkan sendiri, dilakukan sendiri, dipraktekkan sendiri, dan dirasakan sendiri. Bagaimana sulitnya diam atau berkata benar. Jadi seorang muslim itu irit ngomong, tapi sekali ngomong dia berguna. Jadi muslim itu berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia menggunakan lisan dan tangannya untuk mengganggu orang lain, ini bukan muslim. Bahkan seorang mukmin dikatakan yang paling utama adalah tidak terganggunya muslim yang lain atau orang lain dengan lisan dan tangannya. Ini Bukhari Muslim. Anda banting pintu sudah ganggu orang. Anda banting pintu mobil keras ganggu orang.
Anda belayer motor, ganggu orang pakai tangan. Belum lagi Anda belayer motor sambil segala macam keluar dari lisan. Tidak perlu dikeluarkan dari lisan, cukup diam saja. Kita menahan, bersabar, menahan waktunya berbicara baik, jauh lebih baik. Jadi jauh lebih baik diam atau berbicara tapi berguna bagi orang lain, begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Mohon maaf lahir dan batin.